Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang tentang K3 ya, yaitu tentang unit yang ketiga dari seorang operator K3. Kompetensi yang harus dimiliki seorang operator K3 yaitu memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mendasari K3 dan dua adalah melakukan survei terkait penerapan K3 dan yang ketiga itu melakukan komunikasi. K3. Dia ada di unit yang ketiga. Peraturan yang berkaitan dengan komunikasi K3 ini yaitu tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini cukup lama dan saat ini sedang dilakukan proses untuk kemungkinan revisinya. Semoga saja tidak menghilangkan hal-hal filosofi utama dari K3, yaitu tentang logo K3 yang 11 gerigi itu. Dan hanya mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan saja yang dahulunya memang belum ada menjadi ada. Seperti adanya sistem manajemen K3. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. PP 14 tahun 2021 tentang penjelasan daripada Undang-Undang 11 nomor nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja Klaster Konstruksi dan juga Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Komunikasi pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu dituangkan dalam pasal 10. Dalam pasal 10 dikatakan bahwa dukungan keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 7 huruf C merupakan komponen pendukung keselamatan konstruksi yang paling sedikit menginformasikan sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Jadi ada muncul kata komunikasi di sana dan terdokumentasi. Halaman lampiran. Nah, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK dan dukungan keselamatan konstruksi pada halaman 43. Komunikasi adalah kebijakan keselamatan konstruksi harus disahkan oleh pimpinan penyedia jasa dalam bentuk fakta komitmen dan pimpinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau kepala proyek dalam bentuk kebijakan keselamatan konstruksi yang tertulis, tertanggal, dan tertandatangani. Kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik secara pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dan seterusnya. Di pengantar komunikasi, ada ungkapan dari Albert Einstein, if you can explain it to a 6-year-old, you don't know it yourself. Jika Anda tidak mampu menjelaskan ini kepada
anak-anak umur yang 6 tahun, maka Anda tidak mengetahui sesuatu itu sendiri. Poor communication skill lead to frequent misunderstanding and frustration. Komunikasi yang jelek akan mengarahkan pada seringnya adanya salah paham dan frustasi. Like claim survey conduct in the United States, communication top to the list of the most sought after soft skill among employers. Communication 67.99%. Sedangkan organisasi itu ada 56,5%, Timbuk 56,4%, Always Function itu 55. Jadi yang paling tinggi itu ya, communication 57. Selain itu adalah 54 dan sebagainya dan sebagainya. Karena di proyek itu melibatkan banyak orang, baik masing-masing stakeholder, ada owner, ada kontraktor, ada subkontraktor, ada pekerja, ada supplier, dan juga ada pengawas dan sebagainya. Maka dari itu harus terdapat komunikasi atau media komunikasinya. Komunikasi ini sangat penting di dalam menolong atau memperlancar pekerjaan, kemudian juga dalam mempromosikan perusahaan, juga sebagai dasar basis untuk koordinasi dan kooperasi, sebagai kegiatan yang pembuatan keputusan, juga peningkatan manajemen efisiensi, serta membangun efektivitas leadership. Jadi poor communication skill lead to frequent misunderstanding and frustration. In response to your request for better communication, top communication skill. What is better communication? Komunikasi yang lebih bagus itu apa? Do you have some? Nah, itu ada mendengarkan, ada empati. Jadi, top komunikasi itu banyak mendengarkan dengan cara secara empati gitu. Non-verbal communication, clarity, concern, friendliness, confident. Empati, open mindset atau minus, respect, feedback, picking the right medium. Instruksi kerja adalah sebuah perintah yang diberikan oleh atasan untuk karyawan yang bekerja dalam ruang lingkup. Ini adalah bentuk komunikasi juga. Bentuknya berupa instruksi kerja. Ini adalah bagian dari komunikasi. Instruksi kerja membantu seseorang dalam melakukan berbagai macam aktivitas kerja agar semua yang dilakukan benar dan sesuai dengan standar operasi prosedur. Tujuan instruksi kerja itu memberikan informasi tentang apa dan bagaimana seharusnya suatu aturan kerja ditetapkan dan diterapkan, serta memberikan berbagai macam penjelasan tentang tata cara book solving, sistem dalam perusahaan. Yang ketiga adalah membantu menjadi suatu pedoman yang relevan untuk pihak Puskom dan berbagai pihak lain yang ada kaitannya dengan tata cara pengembangan prosedur kerja. Sedangkan perbedaan SOP dan instruksi kerja adalah sebagai berikut. Instruksi kerja merupakan bagian dari standar operasi prosedur dalam sebuah perusahaan, akan tetapi kedudukannya berada di bawah SOP atau prosedur kerja.
Sementara prosedur kerja dalam suatu kinerja perusahaan merupakan tata kerja yang dibuktikan. Berbicara tentang kecelakaan adalah piramida kecelakaan. Jadi kalau ada satu kecelakaan yang fatal, mungkin yang tidak fatal yang sedang itu sekitar 30. Bahkan yang eh, terluka bisa sampai 300. Mungkin hampir terluka 3.000 dan yang berada dalam kondisi bahaya itu 30.000. Ini menurut Frank and Burt Jr. 1969. Ini bahwasanya satu kecelakaan serius fatal akan diawali oleh beberapa kecelakaan yang sebelumnya. Definisi dan tujuan komunikasi. Komunikasi suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau ide atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Prosesnya adalah komunikator menyampaikan pesan, kemudian melalui saluran apa, kemudian disampaikan kepada komunikan. Jadi encoding merupakan proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu, sedangkan decoding merupakan proses menggunakan kode untuk memanai pesan. Menurut Paul Rankin 1929, 70% waktu manusia digunakan untuk kegiatan komunikasi, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kita pada hari ini adalah salah satu kegiatan ini yang 70% itu. Saya berbicara, Anda mendengarkan. Kegiatan komunikasi 60%, cuma berbicara itu sekitar 16%, menulis 14%, mendatang mendengarkan 53 dan membaca 70%. Tujuan komunikasi secara umum. Hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin. Orang lain bisa memahaminya dengan melakukan komunikasi. Setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. Supaya apa yang disampaikan dapat diterima orang lain. Komunikasi atau pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah gagasan mudah diterima oleh orang lain. Bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan komunikator. Fungsi komunikasi sebagai informasi, sebagai pengendali, dan sebagai motivasi. Unsur komunikasi, short resource-nya apa banyak, orang, buku, lembaga gitu. Bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri, yaitu contoh orang, buku, lembaga, dokumen. Komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan dapat berupa seseorang yang menulis atau berbicara, berupa kelompok orang atau organisasi komunikasi, contoh film, surat kabar, radio, dan sebagainya. Memiliki keterampilan untuk memilih sasaran, menentukan tanggapan yang tidak dikendaki, memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikan, bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasif sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran. Ketiga itu komunikan, penerima pesan dalam komunikasi seseorang, kelompok atau eh, massa. Pesan, pesan informatif, pesan persuasif, pesan korektif. Ada tiga jenis pesan. Salurannya, salurannya bisa media komunikasi, media massa, gitu. Komunikasi personal, telepon, aplikasi, chatting, WhatsApp, Line, BBM, dan sebagainya. Sedangkan yang masalah ada Instagram, Twitter, YouTuber. Hasil akhir dari suatu komunikasi sudah yang sudah terjadi merupakan personal opinion, public opinion, dan minority opinion. Mayoriti itu dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat. Macam-macam komunikasi, komunikasi lisan, tertulis, dan sebagainya, dan sebagainya. Komunikasi K3. Yaitu guna menjamin penerapan SMK 3. Maka perusahaan perlu menyusun sistem komunikasi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di tempat kerja.
Komunikasi meliputi komunikasi internal antar bagian, sesama bagian dalam suatu organisasi perusahaan maupun komunikasi eksternal pihak lain seperti kontraktor, pemasok, penunjang, tamu, dan sebagainya. Luas maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan berkaitan dengan K3. Macam-macam komunikasi, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu terdiri dari dua, tatapan mata, gestur, dan sebagainya. Ekspresi wajah, mimik, ya. Intonasi tinggi rendahnya, sama sentuhan. Nah, ini bisa dipakai untuk manipulasi eh, komunikasi. Artinya orang yang marah tidak marah kelihatannya kan. Proxemic yaitu mencakup jarak dan ruang. Saat melakukan percakapan, Anda ingin atau mungkin lebih suka berdiri atau dekat dengan seseorang agar bisa mendengar lebih jelas. Proxemic Proxemic pun dapat menentukan seberapa akrab Anda dengan lawan bicara. Misalnya ketika Anda berbicara dengan rekan kerja pada divisi yang sama dengan klien yang baru, yang Anda temui tentu Anda akan memberikan jarak yang berbeda. Duduk sangat dekat dengan klien yang tentu adalah hal yang tidak lazim. Gerakan tangan, berhati-hatilah dengan gerakan tangan melakukan percakapan. Alasannya, posisi tangan dapat menunjukkan perasaan Anda. Anda meletakkan tangan di dagu atau bersilang di atas meja. Anda tertarik dengan topik yang dibahas oleh lawan bicara. Sebaliknya, saat Anda menopang dagu dengan kedua tangan Anda harus ada hal tersebut bisa menunjukkan Anda merasa bosan dan tidak tertarik. Komunikasi, ya, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Dengan konsultasi pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, baik nasihat, saran, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Program komunikasi K3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019 dan Permen PU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen K3. Sub lampiran E format RKK penyedia jasa serta format penilaian RKK. Jadi RKK ini harus dituangkan mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Safety induction itu juga bentuk komunikasi harus dilakukan tiap hari. Safety morning seperti ini. Toolbox meeting, run toolbox meeting, dan kontak safety morning sama SWA Stop Work Authority ini masih menjadi wacana. Yang harus dibudayakan terus. Itu untuk menyetop pada pekerjaan yang tidak sesuai prosedur gitu, supaya tidak terjadi kecelakaan. Safety observasi card, ya. Ini adalah untuk safety observasi. Safety sign assessment, peraturan komunikasi dan bentuk komunikasi Kemenaker. Ini contoh-contoh form kembali dan konsultasi, macam-macam bentuk format komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.